Halo sahabat dari Jonathan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa di channel Jonathan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kabar gembira, mengenai peluncuran kedokteran spesialis yang diluncurkan oleh pemerintah saat ini, dan Menteri Pan-RB apresiasi terobosan Menkes, Mendikbudristek atasi kekurangan dokter spesialis. Sebelum kita membahas lebih lanjut video ini, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB mengapresiasi terobosan yang dijalankan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang berbasis rumah sakit pendidikan penyelenggara utama atau RSPPU. Program yang diluncurkan Presiden Joko Widodo tersebut akan menjadi bagian solusi untuk mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan termasuk daerah kepulauan. Kemudian Menteri Anas mengatakan bahwa ini merupakan terobosan yang bagus dari Menkes yang berkolaborasi dengan Mendikbudristek karena memang kebutuhan dokter spesialis cukup besar dan dibutuhkan percepatan untuk memenuhinya. Formasi ASN-nya bisa dialokasikan sebenarnya, tetapi untuk kuantitas SDM-nya yang sejalan dengan kualitas perlu diakselerasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pan-RB pada saat peluncuran program tersebut. Kemudian ia mengatakan bahwa melalui program tersebut, Menteri Pan-RB optimis bahwa jumlah dokter spesialis bisa diakselerasi karena terdapat potensi untuk menjadikan RS sebagai pusat pendidikan yang berdiri sendiri. Tentu saja, dalam hal ini, kolaborasi Kemendikbudristek menjadi sangat penting karena fakultas kedokteran yang ada di perguruan tinggi harus mendampingi rumah sakit pendidikan yang ditunjuk. Kemudian ia mengatakan bahwa dengan menjadikan rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama atau RSPU, Menteri Pan-RB akan mempercepat pemenuhan dokter spesialis. Pemerintah juga bisa melakukan pemerataan dokter spesialis di daerah yang kekurangan. Kalau normatif, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis perlu waktu belasan tahun lamanya. Dengan program inovatif dari Menkes, maka ini akan bisa memenuhi kebutuhan dokter spesialis secara lebih cepat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Anas. Kemudian Menteri Anas juga melanjutkan bahwa program tersebut sangat membantu Kementerian Pan-RB sebagai kementerian yang bertugas mengatur alokasi formasi ASN, termasuk dalam hal ini ASN di bidang kesehatan yang akan ditempatkan di daerah dan kepulauan. Sebagai informasi bahwa Kementerian Pan-RB telah menyetujui 100% usulan kebutuhan formasi ASN Kementerian Kesehatan atau Kemenkes pada tahun 2024, yakni sebesar 23.200 formasi. Formasi tersebut terdiri atas 8.607 calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 14.593 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian soal penataan SDM dokter ini sangat penting karena ini adalah arahan dari Presiden yang ingin Indonesia sentris bukan hanya terkait pembangunan infrastrukturnya saja, tetapi juga pemenuhan SDM-nya harus merata ke seluruh Indonesia. Karena soal ASN ini termasuk soal dokter, bukan soal jumlahnya yang harus diperhatikan, tapi juga distribusinya. Kemudian Menteri Anas menambahkan bahwa pemerintah juga mengakselerasi pendidikan dokter melalui fleksibilitas masa percobaan CPNS sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 5 2014. Untuk masa percobaan PNS di aturan lama dikunci selama setahun. Dalam masa percobaan setahun tidak boleh melanjutkan pendidikan. Misalnya dokter selama masa percobaan dia hanya bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Padahal ini dibutuhkan percepatan pemenuhan dokter spesialis. Dan untuk sekarang ini tidak seperti itu lagi prosesnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Anas.
Kemudian Menteri Anas juga menambahkan bahwa bersama Kemenkes, Kementerian Pan-RB juga menyiapkan afirmasi bagi para dokter yang umum yang ingin melanjutkan studi dokter spesialis yang berbasis RS. Nantinya lulusan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang mengabdi di daerah kepulauan langsung diangkat menjadi PNS. Kemudian PNRB mengatakan bahwa ini intens koordinasinya dengan Pak Menkes dan sudah dipetakan. Ada sekian ratus daerah dan kepulauan yang jadi atensi pemenuhan ASN, dokter spesialis. Hal ini disampaikan oleh Menteri Anas. Kemudian Menteri Anas juga mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan PPDS yang berbasis RSP-PU meniadakan biaya pendidikan bagi para calon dokter spesialis. Bahkan calon dokter spesialis akan mendapatkan gaji serta hak-hak lainnya sebagai tenaga kerja karena masuk ke dalam sistem kontrak setiap RS. Mereka akan menjadi tenaga kontrak di RS pendidikan yang ditunjuk, lalu juga akan mendapatkan benefit seperti perlindungan kesehatan dan jam kerja yang diatur proporsional. Dan ini kita sangat bersyukur di mana dengan adanya peluncuran dokter spesialis yang berbasis rumah sakit ini akan sangat membantu anak-anak bangsa untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang dokter. Dan tentu ini akan sangat mempermudah teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di kedokteran spesialis karena ini tidak membutuhkan biaya dan bahkan teman-teman akan mendapatkan benefit dari rumah sakit di mana teman-teman ingin melayani dan di mana teman-teman ingin melanjutkan pendidikan. Kemudian Menteri Pan-RB juga mengatakan bahwa sebagaimana praktek pendidikan dokter spesialis di dunia, ini akan memotivasi para dokter termasuk ASN dokter untuk berlomba menjadi dokter spesialis. Dan Menteri Pan-RB juga optimis bahwa pemerintah bisa mengakselerasi kebutuhan dokter spesialis. Hal ini disampaikan oleh Menteri Anas. Oke teman-teman, sampai di sini informasi ini. Kita berharap semoga peluncuran pendidikan dokter spesialis ini dapat segera terrealisasi sehingga teman-teman semua yang belum mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan program pendidikan di kedokteran spesialis, maka dengan adanya peluncuran ini, teman-teman bisa melanjutkan pendidikan di kedokteran spesialis yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Kita berharap semoga ini semua dapat terrealisasi dan terhindar dari segala halangan. Oke, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.